Halo semuanya, untuk kakak-kakak yang di luar sana. Oke, ini untuk melengkapi pembacaan aku tentang, aku kemarin udah buat yang itu ya, sisi gelapnya setiap zodiak gitu ya. Dan di sini aku pengen buat divine feminine atau maskulin ya. Tuh pengen buat apa enggak ya, aku belum tahu. Tapi di sini aku pengen sharing atau cerita tentang sosok yang bisa menggambarkan hal pertama dalam perjalanan spiritual twin flames ya, percintaan twin flames ya. Bagi kakak-kakak yang bukan penonton baru, tahu pasti dimana aku selalu menyebutkan, nggak selalu sih, sering ya, kalau sosok yang paling tepat untuk perjalanan twin flame adalah perjalanan cinta Krishna dan Radha. Aku ingat banget dimana di TikTok itu masih banyak yang salah paham atau memang ngerasa perjalanan twin flame sih harus bersama, atau seperti entah katanya seperti nabi ini atau rasul itu ya. Silahkan ya, siapapun punya persepsinya masing-masing. Ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, tapi tentang esensi dari hubungannya mereka. Kenapa aku bilang tentang Radha dan Krishna? Kita bisa lihat dari berbagai banyak sumber cerita internet atau mungkin serialnya yang pernah kakak lihat. Kalau di serialnya itu sebenarnya ada beberapa hal yang memang agak berbeda dengan cerita yang diceritakan orang banyak atau cerita di sharing-sharing yang aku lihat ya. Yang pastinya adalah perjalanan Radha dan Krishna ya, itu dimulai dari perjalanan mereka dua kita sebut seperti di kayangan. Mereka nggak, ibaratnya surganya para dewa. Di sana mereka udah pasangan ya, ibaratnya mereka sudah nggak terpisahkan, untuk kayak lebih dari suami atau istri lagi. Mereka kayak udah bagian dari satu sama lain, dah jiwanya masing-masing. Bahkan kita nggak bisa menyebut nama Krishna tanpa nama Radha duluan. Oke. Terus ada berbagai cerita yang menyatakan bahwa takdir dan karma Dewa Krishna harus dilahirkan kembali sebagai seorang manusia baru. Kenapa? Karena harus menyelesaikan takdir atau karmanya untuk menyelesaikan takdir dari pamannya sendiri, yaitu Kans atau Kansa. Tapi apakah dengan seperti itu Krishna mampu pergi ke dunia tanpa Radha di sampingnya? Jadi seperti kayak udah diatur oleh semesta sendiri atau dari Dewa Krishna agar Radha pun mempunyai alasan untuk lahir ke dunia ini. Radha yang aku lihat sosoknya dari ini, terlepas dari cerita sesungguhnya ya, tapi energi yang aku rasakan adalah dari di kayangan ibaratnya atau di surganya mereka. Radha adalah seseorang yang penyayangnya luar biasa, sangat menyayangi ya, mencintai Dewa Krishna lebih dari apapun. Dan dia akan ibaratnya berdevosi atau menjunjung apapun yang terbaik demi pasangannya ya. Ibaratnya dia kayak nggak bisa bilang no, atau apapun dia akan berusaha yang terbaik ya. Tapi di satu sisi energi kita, keegoisan kita sebagai manusia, tetap ada energi mungkin disebut nggak suka, marah atau benci, karena mungkin kita ngerasa energi Radha adalah cinta yang buruk, nggak baik. Atau banyak juga orang di dunia ini ngerasa cinta itu berlebihan, cinta itu pokoknya gini gitu, menyakiti, mengecewakan. Terlahirlah sebuah jalan atau takdir karma yang harus mereka berdua jalani bersama di kehidupan, di mana Dewa Krishna yang harus lahir untuk menghabisi memang nyawa pamannya sendiri, dan Radha ya lahir lagi ke dunia untuk menunjukkan ke orang banyak ya, cinta itu cukup. That's it. Cinta dan kasih sayang itu cukup. Cinta kita, sayang kita terhadap seseorang udah cukup membuat kita berbakti, berdevosi dengan dia.
Tapi ego kita sebagai manusia yang ngerasa kalau cinta ya harus bersama, kalau cinta ya harus bareng, cinta ya harus menemani satu sama, cinta harus menikah. That's it. Pembelajarannya di situ. Di mana pembelajaran Twin Flames adalah itu. Di mana kita harus belajar mengerti, memahami satu hal bahwa tidak ada jaminan, oke? Dan tidak ada, ibaratnya kamu mau nggak mencintai seseorang, menyayangi seseorang dalam hidup kamu, walaupun nggak ada jalan dan takdir kamu bersama dengan dia. That's it. Ya, itulah perjalanan Twin Flames. Terus marah, emosi kakak yang dengar atau apa ya, kalau gitu ngapain ketemu. That's it. Karena ego yang masih bermain di kepala, ngerasa semua harus sesuai, ada yang di kepala kita harus bareng, harus sama-sama. Cinta kayak udah segalanya. Tapi kalau jalan dan takdir kita nggak ketemu, ibaratnya karena dari awal kehidupan Radha dan Krishna itu udah kayak ditakdirkan jalannya memang kayak gitu. Biarpun mereka di dalam kehidupan nyatanya merasakan hal itu, apakah bisa mengubah? Nggak bisa, karena tujuan mereka lahir itu sebagai sosok manusia yang mempunyai takdirnya sendiri masing-masing dan mempunyai kehidupan dengan orang lain. Tapi apakah itu membuat Radha tidak mencintai Krishna atau Krishna tidak mencintai Radha? No. Mereka hanya menjalankan perannya, yaitu menikah dengan orang lain. Tapi apakah cintanya hilang? No, cintanya tetap ada, stay. Hanya mereka menjalankan apa yang ditakdirkan dalam hidup mereka. That's it. Itulah yang disebut perjalanan Twin Flames, dimana kita menyadari entah divine masculine atau kitanya divine feminine, dia punya jalan dia sendiri, takdir dia sendiri. Dan mungkin kalau dia milih takdir dia itu tanpa kita, ya udah, berarti memang takdir dia seperti itu. Dan kalau dia memilih untuk tidak bersama kita, yes, that's it, nggak apa-apa. Karena kita nggak benar-benar tahu apa yang benar-benar terjadi dalam hidup kita sebelumnya, ya. Dan dia dilahirkan punya jalan dan takdir dia sendiri, gitu. Itulah kenapa aku bilang, entah kita bersama dia ataupun tidak, setidaknya kita harus belajar memahami dia punya takdir dan karma dia sendiri. Oke. Kalau dia mempunyai takdir dan karma bersama kita, mungkin dia harus selesaikan semuanya dulu. Setelah selesai dengan orang lain, energinya dia kembali sama kita dan memulai suatu jalan yang baru, takdir yang baru. That's it. Ya. Karena kita sebagai manusia terjebak dengan yang namanya penyatuan secara fisik. Oh, aku harus bersatu dengan dia. That's it. Aku harus menunjukkan ke dunia, aku dengan dia soulmate. I'm sorry, itu berarti bukan cinta, tapi keegoisan dari diri kamu, diri kita yang harus terpenuhi tanpa kita melihat tujuan atau esensi dari hubungan yang kita jalani atau yang kita rasakan. Kalau begitu, berarti kita sama aja seperti manusia biasa yang hanya melihat goal, tujuan, atau validasi dari sesuatu hal tanpa tahu apa artinya. Validasi, tujuan, hal yang bagus, goal kayak aku harus menikah dengan dia, that's it. Setelah menikah, apa esensinya? Apa yang benar-benar menjadi tujuan kamu menikah dengan dia? Apakah benar-benar karena cinta atau karena kamu ingin memiliki dia tanpa benar-benar melihat real kenyataan hidup? Kenapa? Karena ini bisa menjadi obsesi. Itu yang harus dipahami lagi, ya. Dan perjalanan untuk bertemu dengan soulmate, twin flames, apapun bisa terjadi dalam hidup kita, ya. Dan misalnya takdir kamu atau kakak dengan twin flames, aku senang, aku bersyukur gitu, aku happy untuk kakak di sana dan aku harap yang terbaik gitu ya. Tapi adalah ibaratnya kita harus menjalani suatu tujuan dalam hidup walaupun kita nggak tahu hasilnya akan apa itu. Kita dari kecil terbiasa toh kayak lahir di dunia ini kita harus meraih sesuatu hal. Sekolah 6 tahun nanti selesai, 3 tahun setelahnya selesai, 12 tahun setelahnya kuliah selesai, kerja, oke, masuk ke dalam hidup baru. Ibaratnya kita ngerasa kita harus punya tujuan. Sedangkan perjalanan spiritual, perjalanan twin flames terutama adalah menyadarkan kamu tujuan yang kamu cari itu apa dan gak akan pernah berakhir. Bersama dia, berkomitmen, udah sama dia, terus apa lagi?
Semuanya nggak akan pernah memuaskan kamu sampai kamu benar-benar menyadari ya tentang diri kamu, siapa diri kamu, manusia biasa yang seperti apa. Nanti kamu akan bertanya, ataupun kamu akan ditanya oleh semesta, oleh Tuhan, kamu udah meraih semua ini, tapi apakah kamu udah menjalankan tugas kamu sebagai manusia? Ya, takdir hidup kamu udah kamu jalani apa belum? Atau kamu masih sekedar mencari pelarian dengan mempunyai tujuan lain? Itu kayak aku akan berubah kalau aku sama dia, aku akan berubah kalau aku dapat ini dapat itu. I'm sorry, semesta nggak bisa dibodohi, semesta nggak bisa dimanipulasi, gitu ya. Dan ya sayangnya yang aku lihat memang kebanyakan yang benar-benar twin flames itu sulit banget, dan memang kayak nggak ada takdirnya untuk bersama. Dan walaupun ada, salah satu harus berkorban besar, dan secara logika atau kenyataan yang salah satu ini memilih untuk enggak, terlalu banyak risiko. Dan artinya yang berarti dia udah melihat kenyataan dan takdir hidup dia sendiri bahwa nggak semua hal harus dipaksakan ya. Ada juga yang bersama tapi mereka nggak benar-benar menikah dengan heboh atau menyatakan mereka pasangan twin flames. Mereka menikah atau stay together, mereka baratnya living together, tinggal bersama gitu ya. Terus mereka nggak bilang loh mereka pasangan twin flames. Aku sendiri yang lihat energinya. Mereka hanya bilang kami couple, kami bahagia dengan hidup kami. Hidup mereka terisolasi, hidupnya jauh dari ketenaran, jauh dari apapun juga. Mereka nyaman dengan diri mereka sendiri. Apakah mereka butuh validasi? No. Dan aku bisa bilang kalau ada yang bilang pasangan couple twin flames, aku pernah lihat di luar negeri ya, aku kalau di Indonesia belum pernah lihat. Mereka bilang mereka ada twin flames. I'm sorry, aku bisa bilang pasangan luar negeri ini ya, aku nggak ngerasakan banget itu energi twin flames. Itu adalah energi soulmate ya, soulmate, dan itu bagus, that's okay kalau memang dia happy bahagia di situ. Tapi untuk menyatakan itu twin flames, aku nggak begitu lihat. Karena apa? Terlalu banyak validasi dari mereka yang ingin mereka raih. Mereka ingin menunjukkan kami twin flames dan kami bersama gitu. So what's the point gitu ya. Karena yang benar-benar perjalanan twin flames nggak akan peduli dengan hal orang lain harus tahu atau apa ya. Mungkin tahu ya kita bersama, that's it, ceritanya gitu. Terus gimana ya udah. Dan terkesan biasanya salah satu pihak daripada mereka itu nggak mau memperlihatkan diri mereka gitu ya. Apakah bisa bersama? Yes, tapi kayak ujian pertama perjalanan twin flames adalah maukah kamu menerima kalau tidak ada penyatuan fisik. Kenapa gitu? Itu sebagai ujian kamu, ujian seumur hidup yang kamu rasakan. Kenapa? Ya karena dari dasarnya awal kehidupan kalian udah satu jiwa, dan sekarang di dalam dua tubuh yang berbeda. Jadi ya kalau bisa dibilang ya dari dulu jiwanya ya udah satu. So, untuk apa penyatuan fisik itu ada atau penyatuan dalam komitmen itu ada lagi? Seperti yang disebut Dewa Krishna ke Radha saat Radha bertanya, kenapa kalau kamu mencintai aku, kamu tidak melamar aku? Dan Dewa Krishna bilang, bagaimana aku bisa menikahi diri aku sendiri? Ya, bagaimana aku bisa bersatu dengan diri aku sendiri? Karena kalau begitu, kamu dengan twin flames kamu berarti dari awal tidak satu. Kalau harus disatukan sih ya, ngerti ya energinya yang aku bilang ya. Karena kalau kita menginginkan sesuatu itu artinya kita belum dapatkan toh. Nah keinginan tersebut yang harus kita belajar lihat dengan real, dengan nyatanya seperti apa. Justru dengan tidak adanya keinginan untuk bersama, kamu menyadari kalau kamu dengan dia gak pernah berpisah, selalu bareng, selalu satu. That's it ya. Jadi itu yang pengen aku share dan pengen aku ceritakan ya. Karena semakin sampai saat ini, semakin menjadi orang yang belajar astrologi spiritual, aku semakin juga, aku gak terlalu
gimana ya tentang perjalanan ini. That's okay ya, karena aku memang tipenya lebih belajar ke astrologi, but that's okay. Aku menyadari ini adalah tempat seseorang bisa memang terjebak seperti yang aku rasakan dulu. Tapi ya lebih baik untuk terjebak terus bangkit daripada terjebak dan tidak berbuat apa-apa. See? So aku harap membantu. Ya, thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.